warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana akhwat, kalah nggak kira-kira sama ikhwatnya? Coba tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya kira orang-orang yang hadir di sini semuanya mudah-mudahan sih bukan mukmin biasa. Orang-orang yang hadir di sini semuanya mudah-mudahan mukmin-mukmin yang kualitasnya bukan low, bukan medium, tetapi Anda adalah mukmin yang high class insyaallah. Allahu Akbar. Kenapa? Para sahabat Nabi itu kalau ketemu Rasulullah SAW selalu bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada aku satu amalan ahabbani Allah, yang kalau aku kerjakan Allah cinta sama aku ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, kalau ingin menjadi mukmin yang high class, yang surganya tinggi, itu sholat pada waktunya. Ya. Kalau sholat pada waktunya, sahabat-sahabat yang lain juga bisa, anak-anak juga bisa. Qultu tsumma ayyun. Lalu apalagi ya Rasulullah? Itu hebat memang sholat pada waktunya. Rasulullah kemudian menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tetapi berbakti pada orang tua ini banyak yang bisa mengerjakan. Qultu tsumma ayyun. Apalagi ya Rasulullah? Qalal jihadu fi sabilillah. Yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kemudian bertanya, "Law istazadtu lazadani." Seandainya aku bertanya lagi kepada Rasulullah, minta tambah, pasti ditambah oleh Rasulullah, tapi aku cukupkan untuk berhenti pada yang ketiga ini karena aku pikir yang ketiga ini setelah aku laksanakan yang pertama dan kedua, orang-orang mungkin tidak bisa selevel dengan aku. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini semua dalam rangka konser kemanusiaan, tapi sesungguhnya yang ada di dalam dirinya, yang sesungguhnya ada di dalam hatinya, ingin sekali berjihad di jalan Allah. Bukankah demikian? Buktikan mana takbirmu para ikhwan. Akhwat, betulkah Anda ingin menjadi mujahidah? Buktikan dengan takbirmu, akhwat. Merinding rasanya bulu ini. Satu hari Abu Ubaidah Al-Jarrah berkata begini, aku ingin agar tubuhku dicincang dan dagingnya diperbanyak kuahnya, agar aku bisa dinikmati oleh umat sebanyak-banyaknya. Padahal saat itu Umar bin Khattab sebagai khalifah yang memimpin 2/3 dunia itu mengharapkan agar Abu Ubaidah jangan lagi berada di Jabhah, jangan berada di front terdepan di Baitul Maqdis, kembalilah ke pemerintahan pusat. Umar bin Khattab bukan cuma merengek, bahkan menangis mengharapkan Abu Ubaidah, aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini, agar kembali ke pemerintahan pusat untuk menjadi penasihat Umar bin Khattab yang telah menguasai 2/3 dunia. Apa kata Abu Ubaidah? Izinkan aku berada di ujung ini untuk menjaga tegaknya agama Allah dan menjaga kesucian Baitul Maqdis. Saudara-saudara, saya tahu siapa presiden pilihan Anda nanti 2019. Tetapi kalau presidennya memble nggak punya mental jihad, saya kira Indonesia nggak bisa maju, betul? Anda tahu? Satu hari Umar bin Khattab mengumpulkan para panglimanya. Wahai para panglimaku, coba kalian bermimpi. Kalian coba berangan-angan. Kira-kira kalian ini mau jadi siapa sih? Sebagian besar sahabat itu ingin sekali seperti Umar bin Khattab. Kan keren. Jadi khalifah, kalau sekarang ini jadi presiden ini kan keren begitu kan? Tetapi ketika ditanya balik, engkau sendiri wahai Amirul Mukminin, engkau ingin jadi seperti siapa? Umar kemudian termenung sejenak dan berkata, aku ingin agar aku seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, aminu hadil ummah. Kamu tahu anak buahku, para panglima, yang kuimpikan dalam hidupku sebetulnya aku ingin seperti Abu Ubaidah, aku berada di ujung perbatasan untuk menjaga izzah Islam ini.
di Baitul Maqdis, di Palestina itu. Itu yang aku harapkan. Saudara-saudara, adalah kesalahan besar kalau tokoh-tokoh Islam menginginkan jadi presiden. Hanya sekedar untuk jadi presiden. Karena tidak akan pernah bisa menjadi presiden atau pemimpin besar kalau di dalam jiwanya tidak punya mental jihad untuk berada di front terdepan demi tegaknya agama Allah. Bukankah demikian? Dan saya kira 2019 mudah-mudahan lahir dari sini. Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan istri Mujahid itu juga ada di sini. Allahu Akbar. Baik, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu karena memilih Islam kemudian diceraikan oleh suaminya yang bernama Malik. Punya anak bernama Anas. Anas yang nanti akan menjadi salah satu sekretaris Rasulullah yang menulis Al-Quran. Anas bin Malik. Seorang perawi hadis yang thiqah dari kalangan sahabat. Suatu hari janda bernama Ummu Sulaim yang diceraikan oleh suaminya Malik ini iri hati, malu. Kenapa malu? Semua perempuan Madinah ketika Rasulullah datang ke Madinah menyerahkan perhiasan dan harta terbaiknya. Yang middle dan yang high class semua memberikan harta terbaiknya. Bukan cuma dinar dan dirham, bahkan perhiasannya pun diberikan karena cintanya kepada Rasulullah. Para akhwat, betulkah Anda cinta kepada Rasulullah? Betulkah Anda ingin menjadi orang yang high class di depan Allah dan Rasulnya? Orang bergengsi itu bukan berapa bagus rumahnya, bukan berapa mewah mobilnya, bukan itu ukurannya. Berapa besar jihad hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah wanita-wanita Madinah, semua berbondong-bondong menyerahkan apa yang mereka punya kepada Rasulullah untuk membuktikan cintanya kepada Islam, untuk membuktikan setianya kepada agama ini. Diserahkannya demi rumah yang diharapkan di surga nanti, seperti doanya Asya binti Muzahid, istri Fir'aun itu. Rabbi bini li'andaka baitan fil jannah. Allah akan buat Anda rumah di surga nanti. Datanglah Ummu Sulaim dengan permata hatinya, anak semata wayangnya, tumpuan masa depannya sebagai seorang janda. Ya Rasulullah, aku bukan orang kaya seperti perempuan-perempuan Madinah lainnya. Ya Rasulullah, aku bukan cuma tidak punya permata, bahkan aku tidak punya dinar dan dirham untuk kuserahkan demi tegaknya agama ini. Ya Rasulullah, satu-satunya permata yang kumiliki di dalam hidup adalah permata hatiku. Anas putra Malik ini, ambillah dia ya Rasulullah. Kalau perlu ya Rasulullah, jadikan dia budakmu ya Rasulullah. Biarkan aku hidup sebatang kara, agar aku bisa memberikan yang terbaik demi agamaku, dan agar aku bisa mendapatkan rumah di surga lewat perantara aku berjihad bersamamu ya Rasulullah. Itu yang diberikan oleh Ummu Sulaim. Tidak ada permata di dalam hidupnya kecuali anaknya Anas bin Malik. Allahu Akbar. Padahal dialah tumpuan masa depan satu-satunya untuk kehidupan seorang janda yang lemah ini. Tapi tahukah Anda setelah itu? Ummu Sulaim kemudian menikah dengan Abu Talha. Abu Talha yang kemudian menjaga Rasulullah. 17 panah menancap di pundaknya, 15 tusukan pedang di dadanya. Dengan satu teriakan, ya Rasulullah, tak akan kubiarkan satu pedang pun menyayat kulitmu ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda di dalam perang Uhud, dulu ada orang lelaki yang melindungiku. Satu teriakan Abu Talha, kekuatannya melebihi 100 laki-laki pada masa itu. Itulah perempuan yang mendidiknya bernama Ummu Sulaim, sehingga lahir laki-laki besar bernama Abu Talha. Dan saya kira bersama saya di sini adalah akhwat-akhwat yang siap menjadi pendamping para mujahid, dan Anda adalah mujahidah yang siap memberikan yang terbaik di jalan Allah. Allahu Akbar. Dan Anda para ikhwan, ingat, ketika ada umat Islam pada masa itu yang mulai enggan membayar zakat, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membuktikan kebenaran imannya walau Rasulullah sudah tiada. Ketika harakatul irtidad kedua mulai terjadi, ada sebagian besar umat Islam tidak membayar zakat, dan ini indikasi akan terjadi kemurtadan massa. Lalu dia keluar rumah sambil menghunuskan pedang dan berkata, ayat kusud dinu wa ana hayy. Ayat kusud dinu wa ana hayy. Saya tidak rela, saya masih hidup sementara bobot agama saya jatuh di depan mata saya.
Siapa yang tidak bayar zakat akan saya pegang lehernya. Saudara-saudara, kalau betul Anda sebagai seorang pemuda, relakah Anda membuat Islam jatuh sementara lo masih hidup? Takdir. Relakah Anda kalau orang-orang Yahudi, satu pemuda bisa membawa satu kapal induk isinya emas untuk membangun negara Israel Raya? Masihkah Anda pelit untuk harta Anda? Siapa Anda memberikan nyawa Anda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah puncak kemanusiaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, satu hari di dalam sebuah peperangan diriwayatkan ketika berhadapan-hadapan antara pasukan Islam dengan pasukan musuh, ada salah satu sahabat yang memerankan Al-Adiyah, kuda perang. Dia meloncat ke tengah kerumunan musuh. Tahu apa yang terjadi? Konsentrasi musuh mulai pecah. Semua sahabat berteriak, "Hai, hai, wala tulqu biyadikum ila tahluka. Wala tulqu biyadikum ila tahluka." Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kehancuran. Kamu masuk ke tengah kerumunan musuh, ingin memecah konsentrasi musuh. Ini bunuh diri namanya. Sahabat lain ahli tafsir mengatakan, khata, salah. Bukan di situ penempatan ayat. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di dalam jihad harta di jalan fisabilillah berarti sudah bunuh diri. Orang yang tidak mau menyerahkan hartanya di jalan Allah berarti membiarkan umat ini dikuasai oleh orang lain dan membiarkan dirinya dikuasai oleh musuh. Dan kesimpulannya, orang yang tidak berani berjihad harta sebetulnya adalah orang yang sedang menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran. Allahu Akbar. Serahkan infak terbaik Anda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya pasti berlipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.